Oke, hai, saya Aling. Saya perwakilan dari kelompok Victory. Saya akan mempresentasikan hasil jawaban tugas kelompok kami pada pelajaran MTI di bab IT Valuation. Presented by Victory dan kami dapat bagian judul Travel Agent Balaindo. Oke. Sebelumnya saya perkenalkan dulu anggota kelompok saya ya. Beranggotakan Abdul Qadir Malik, Aling, Monica, Niko Neris, Oktian Devanti, dan Siti Kusnil. Oke, kita langsung masuk aja. Kan tugas kelompoknya buatlah Porter Aided Value Chain Model pada perusahaan fiktif yang bergerak di bidang travel agency Balaindo. Seperti tadi saya bilang, judulnya saya dapat travel agency Balaindo. Oke, kita langsung masuk ke orang pertama yang mereply. Asumsi dan proses bisnis yang ada, buatlah sejelas mungkin karena itu akan mempengaruhi model Porter Anda. Oke, di sini sudah dijawab oleh Syoktiani, di mana katanya travel agency merupakan sebuah jasa tour and travel lokal yang menyediakan destinasi wisata pada wisatawan untuk dapat mengeksplor destinasi-destinasi yang ada pada kota, luar kota, maupun luar negeri. Nah, nama travel agency kami tadi Balaindo, dan perusahaan travel agency ini merupakan perusahaan yang menyediakan pelayanan tiket pesawat, tiket kereta api, bus, penyewaan mobil, hotel, hingga aktivitas wisata. Dengan begitu, pihak tour and travel kami sudah jelas memiliki pilihan destinasi wisata, beberapa jenis kendaraan yang akan digunakan, waktu yang akan disesuaikan dengan klien kami. Konsep travel agency Balaindo ini muncul karena di saat kami pernah mengalami kesulitan dalam pemesanan tiket pesawat dalam keadaan yang sangat mendesak dan jarak tempuh antar kota yang sangat jauh. Alhasil kami berpikir kami fokus untuk menciptakan konsep gimana lebih praktis dan tersedia setiap saat kapanpun dibutuhkan. Misal tiket pesawat, tiket kereta api, dan sebagainya. Kami menciptakannya dalam bentuk aplikasi yang sangat membantu di zaman sekarang, yang nggak luput dari telepon genggam ataupun gadget. Nah, tidak hanya dalam pemesanan tiket pesawat untuk perjalanan jauh, tapi kami juga masuk ke reservasi kamar hotel, jasa pemesanan hotel. Begitu juga tiket untuk destinasi perjalanan wisata. Nah, setelah hal ini, barulah kami dapat menentukan harga yang akan dibayar oleh si wisatawan klien kami. Traveler, klien kami, dapat memilih dan menetapkan keinginannya atas lokasi yang akan dikunjungi, kendaraan yang akan digunakan, pemesanan tiket maupun hotel, dan waktu yang disepakati dengan pihak travel kami, begitu juga nanti dengan harga yang akan dibayarkannya. Kemudian, pihak travel kami akan mengelompokkan keputusan si klien kami untuk dijadikan satu dengan keputusan yang serupa lainnya. Kemudian, pihak travel kami akan menyiapkan segala keperluan dan kebutuhan yang akan digunakan si klien kami. Setelah itu, klien kami dapat menyelesaikan pembayaran dan menunggu sampai waktu yang telah disepakati untuk melakukan perjalanan destinasinya. Jika sudah terlaksana kewajiban destinasi untuk memberikan layanan kepada klien kami, maka selesailah hubungan transaksi antar kami, pihak travel agent, dengan klien kami pada saat itu. Oke, kemudian ada beberapa tambahan. Ya, lokasi kami di sini ya, di Jalan Kota Batam, Kepulauan Riau. Dan dapat dikunjungi juga situs web kami www.balaindo.co.id dengan nomor telepon yang bisa dihubungi 0778 456 987. Kemudian, sebenarnya kita bisa melakukan pemesanan dengan online ataupun dengan datang langsung ke lokasi. Ya kalau dengan online ya seperti tadi, mengunjungi situs web kami di www.balaindo.co.id. Kemudian jikalau datang langsung ke lokasi, bisa datang langsung ke alamat kami tadi di Jalan Imam Bonjol, Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau. Dan tentunya karena klien akan datang langsung ke lokasi kami, maka kami pastikan klien akan mendapatkan fasilitas dan pelayanan terbaik dari kami.
Oke. Kemudian kami juga dalam proses perekrutan karyawan, kami mencarinya pekerja yang kompeten melalui aplikasi online yang kemudian akan diseleksi lagi berdasarkan standar yang dibutuhkan dengan mempertimbangkan kemungkinan risiko yang akan terjadi. Oke, terus kita masuk ke soal yang kedua, pertanyaan kedua kan, orang kedua. Membuat model Porter awal sebelum dibuat added value. Jadi belum ada added value-nya ya. Oke. Orang kedua di sini akan dijawab oleh si Abdul Qadir. Ya. Di model Porter awal ini itu ada dua ya. Ada support activities sama primary activities. Untuk si supportnya ini nih, dari si firm sampai si procurement. Untuk si primary dari inbound logistik sampai si customer service. Nah, untuk si firm infrastrukturnya sendiri itu tuh berhubungan dengan maskapai penerbangan, transportasi kendaraan darat dan laut, serta pihak manajemen hotel. Untuk human resource manajemennya itu tuh perekrutan staff, admin, dan customer service. Untuk teknologi and product-nya, kami menggunakan aplikasi dalam pemesanan tour and travel. Untuk procurement-nya, itu kami pembelian alat tulis kantor, kwitansi, nota, kertas print, serta fasilitas administrasi. Nah, untuk si primary activities-nya sendiri, di inbound logistik itu ada staff admin, supplier or partner. Kemudian di operation itu melakukan penjualan berupa tiket reservasi online dan maskapai. Kemudian untuk outbound logistiknya itu pelayanan jasa traveling serta reservasi. Dan di marketing and sales-nya kami melayani customer melalui aplikasi ataupun tatap muka secara langsung untuk melakukan penjualan terhadap produk-produk yang kami tawarkan. Nah, untuk si customer service-nya, dia menyiapkan segala keperluan customer mulai dari awal hingga akhir akan dilakukan perjalanan. Dan tak luput pasti akan melakukan komunikasi dengan baik dan sopan. Oke. Kemudian kita masuk. Oke. Ya, bersitu. Itu di orang kedua ya. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan ketiga. Orang ketiga, menjelaskan teknologi yang bisa diterapkan untuk mendukung inbound logistik, operation, dan outbound logistik, serta added value dari masing-masing. Oke. Sini udah dijawab. Yang jawab itu sebelumnya sih ini. Monica. Dijawab oleh Monica. Oke. Teknologi inbound logistik dari travel agent kami, Balaindo, itu dapat melakukan penerimaan pemesanan tiket hotel, kendaraan, pemesanan hotel, tiket kendaraan, dan tempat wisata dengan menggunakan software bernama Bookticket atau kami singkat BT, di mana yang berbasis GDS, Global Distribution System. Sebenarnya di mana GDS ini teknologi informasi sebagai penghubung antara travel agent dengan maskapai penerbangan atau hotel untuk melakukan reservasinya nanti. Nah, si Bookticket ini dapat digunakan untuk menyimpan data apapun, dari satu catatan informasi hingga seluruh informasi yang telah dilakukan dalam transaksi apapun. Kemudian kita masuk lagi ke teknologi operasional logistik travel kami, agen Balaindo. Itu dapat melakukan kegiatan operasional dalam basis teknologi dengan membuat aplikasi dan situs web yang dapat melakukan penjualan produk-produk yang ada. Dan juga kami melakukan kerjasama dengan berbagai aplikasi seperti Oyo, Red Doors, Airy, dan berbagai maskapai lainnya. Dan pasti juga tempat wisata hampir di seluruh penjuru. Yang sebenarnya dimana itu tuh mempermudah kita untuk melakukan penjualan kamar hotel, ballroom, ataupun fasilitas-fasilitas lainnya.
Kemudian untuk teknologi outbound logistik travel agent kami, Balaindo telah melakukan kerjasama dengan berbagai hotel sehingga dapat melakukan beragam pelayanan jasa yang ada di hotel seperti message, pool, decoration ballroom, dan lain sebagainya. Dan itu dengan membuat aplikasi tanpa tatap muka. Dan ini sangat membantu. Ini memberikan kemudahan kepada pelanggan untuk dapat melakukan pemesanan jasa tersebut dari mana saja. Oke. Tantangan keempat, di sini akan menjelaskan teknologi yang bisa diterapkan untuk mendukung marketing dan sales, service, dan infrastruktur. Oke. Untuk pertanyaan keempat ini dijawab oleh Nico Neris. Okay. Teknologi yang diterapkan pada sales untuk travel agent kami, Balaindo, kami mempromosikannya melalui media sosial dan memasangkan iklan pada layar televisi sehingga dapat dilihat oleh semua orang. Kami menyediakan pemesanan melalui aplikasi yang familiar sehingga dapat digunakan orang banyak. Dan tentu kami memberikan petunjuk penggunaan aplikasi tersebut. Nah, value added-nya itu membuat iklan yang menarik sehingga dapat menarik minat si customer. Kemudian untuk teknologi yang diterapkan pada service travel agent kami, menyediakan dengan lengkap dari berbagai kebutuhan masyarakat, baik tiket pesawat, kapal, hotel, dan lain-lain, dengan harapan memberikan kenyamanan kepada para pelanggan dari awal hingga akhir, serta memberikan pelayanan yang baik, sopan, dan halus, sehingga memberikan kesan kenyamanan pada pelanggan. Sehingga para pelanggan dapat merasakan kenyamanan pada travel agent Balaindo kami. Nah, untuk value added-nya memberikan informasi yang lengkap dan kenyamanan kepada para pelanggan. Teknologi yang diterapkan pada infrastruktur travel agent kami dalam dunia yang sangat ketat ini dikarenakan mengharuskan tiap perusahaan untuk mengadopsi kecanggihan teknologi ataupun IT ke dalam perusahaan dengan menambah dan meningkatkan fitur teknologi seperti e-product dan e-service, tour operator software, travel management software, and airline reservation system software. Oke, kita masuk ke pertanyaan kelima yang akan dijawab oleh orang kelima. Di sini menjelaskan teknologi yang bisa diterapkan untuk mendukung HRD, Technology Development, and Procurement. Oke. Di sini pertanyaan kelima akan dijawab oleh Siti Kusnil. Oke. Tadi ya. Nah, teknologi yang diterapkan pada HRD kami di travel agent Balaindo itu ada business analysis, yang dimana di situ ada access company, e-ticket, e-voucher, kemudian e-payment dan e-distribution, dan juga ada website, ada e-contracting, email, Google Form, dan CCTV online. Oke. Ada beberapa penjelasan dari masing-masing deskripsinya. Untuk si access company, itu merupakan sebuah bisnis dengan konsep ekonomi berbagi dalam hal sumber daya, baik manusia maupun modal, termasuk ide, produksi, distribusi, perdagangan, dan konsumsi barang dan jasa oleh orang-orang atau organisasi yang berbeda-beda. Untuk e-ticket dan e-voucher,
itu tidak perlu menunggu lama untuk kita memesan dan bisa didapatkan hanya kurang dari 1 menit. Yeah. Kemudian ada e-payment. E-payment di sini itu merupakan sistem pembayaran yang menggunakan fasilitas internet sebagai sarana perantaranya. Dan untuk e-distribution, di sini Balaindo Travel Agency menjadwalkan tiket transit yang murah, yaitu rute alternatif. Misalnya, kamu bisa memilih penerbangan ke kota lain yang dekat dengan kota tujuanmu. Kemudian ada penjelasan untuk e-contracting, di mana Balaindo Travel Agency ini memiliki hak untuk tidak menerima setiap pengguna atau pemesanan dalam kasus tertentu, membatalkan konfirmasi pemesanan berdasarkan kebijakan tunggal dan untuk alasan apapun serta tanpa memberikan alasan penolakan atau penampikan ataupun pembatalan. Oke. Kemudian ada lagi teknologi yang diterapkan pada teknologi development di Balaindo. Oke, di sini ada kebagi-bagi ya. Ada untuk yang reservasi software. Reservasi software ini dibagi lagi dengan Booking Layer, Simplybook.me, Hotelgoix. Oke. Dimana Booking Layer ini perangkat lunak manajemen reservasi dan alur kerja, di mana dia menyediakan formulir pemesanan langsung di situs web, menampilkan ketersediaan waktu nyata dan menyinkronkan kalender. Kemudian untuk Simplybook.me, di sini sistem pemesanan online travel agent, ya. Kemudian untuk Hotelgoix, di sini menawarkan solusi otomisasi proses bisnis end-to-end, mengatur dan mengubah bisnis perjalanan mereka dengan platform terintegrasi dari penjualan, pemasaran, operasi keuangan hingga manajemen multilevel, di mana mengatur dan mengubah bisnis perjalanan. Okay. Kemudian untuk tour operator software-nya dibagi lagi, ada Multi Travel Incoming, Dolphin, and To Go. Okay. Untuk Multi Travel Incoming sendiri, ini Windows yang melatar belakangi agen perjalanan masuk seperti aplikasi desktop untuk incoming tourism, operator tour, pemasok, kontrak, pemesanan, voucher, transfer, faktur, dan laporan statistik. Kemudian untuk Dolphin ini merupakan cloud yang membantu mencari paket perjalanan, melacak penjualan, dan pola bisnis. Ya. Kemudian untuk To Go, dia membangun perjalanan, kutipan, pemesanan, dan logistik. Jadi To Go ini solusi agen perjalanan dengan fitur termasuk pembangunan perjalanan, kutipan, pemesanan, dan logistik. Oke. Tidak itu teknologi development. Kemudian ada lagi mana itu? Ini. Tadi terakhir di operator software, kemudian kita masuk ke travel management software. Ada agensi ya, ada BBA Travel. Oke. Untuk si agensi ya, ini merupakan bentuk komplikasi bisnis travel agency yang menyederhanakan pelaporan biaya dan meningkatkan kebijakan perjalanan. Oke. Untuk si dan untuk si BBA Travel ini,
Dia merupakan perangkat lunak yang menyediakan rangkaian produk lengkap dan kuat untuk agen perjalanan. Oke, sebenarnya di travel management software ini ada satu lagi, ada si Rido, RYDO. Oke. Solusi perjalanan dan pengeluaran bisnis, yaitu membebaskan karyawan dan perusahaan mencari penerbangan dan hotel, memesan kursi kereta, dan biaya taksi. Kemudian untuk Airline Reservation System Software. Di sini ada Radix Galaxy dan Booking Pad. Oke, si Radix Galaxy ini adalah cloud yang membantu operator dengan manajemen operasi penerbangan dan pelacakan penjualan. Sedangkan si Booking Pad solusi untuk era kemampuan distribusi di industri maskapai. Oke, sepertinya ada yang terlewat ya di teknologi development. Ada nih. Ada aplikasi dan juga site. Oke, aplikasi di sini ada e-product dan e-service. Oke. Jadi dia ini dimana menyediakan platform online sehingga dapat menelusuri berbagai jenis maskapai, penerbangan, api, dan transportasi lainnya, akomodasi sementara, dan penginapan sebagaimana berlaku. Oke, terus untuk website di www.balaido.co.id untuk melihat perjalanan wisata beserta informasi wisata. Tersedianya pemilihan paket perjalanan secara online termasuk transportasi dan akomodasi, sehingga memudahkan pelanggan dalam memilih wisata sehingga dapat efektif dari segi waktu dan biaya. Tersedianya kemudahan dalam mengakses pembayaran melalui transaksi secara online. Oke. Mungkin itu dari teknologi development. Kemudian kita masuk ke teknologi yang diterapkan pada procurement, travel agent Balaindo. Oke, di sini ada e-procurement. Itu apa? Sistem aplikasi berbasis web yang menyediakan berbagai kemudahan serta informasi dalam kaitannya dengan proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan. Sistem aplikasi ini dibangun guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengadaan. Sekarang kita masuk ke pertanyaan ke-6, orang ke-6, gimana membuat model portfolio dengan inklusi teknologi dan added value pada jawaban orang ketiga, keempat, dan kelima. Oke, artinya sini menggabungkan jawaban dari jawaban soal ketiga, keempat, dan kelima. Dan 2 sih. Ya. Dan pertanyaan nomor 6 ini dijawab oleh Abdul Qadir juga. Ya. Nih. Mana sebelumnya tadi udah ada ya infrastrukturnya, sampai procurement-nya, primary activities-nya, dan ini added value-nya itu untuk si firm infrastrukturnya, jadi dia meningkatkan pelayanan dan kerjasama dalam partner melalui online basis. Kemudian di human resource management-nya itu perekrutan karyawan melalui website e-contracting email. Kemudian di teknologi and product itu menambahkan fitur teknologi seperti e-product dan e-service, tour operator software, travel management software, and airline reservation system software. Nah, untuk di procurement-nya itu melalui komersial web serta online ataupun offline. Oke. Dengan adanya value added di sini diharapkan dapat meminimalisir segala pengeluaran. Karena kita sudah melakukan yang terbaik, jadi terkesan tidak membuang-buangnya. Tidak, jadi kita diasumsikan kita dapat menggunakannya dengan baik. Tuh. Oke.
Oke, untuk pertanyaan ketujuh, membuat video presentasi menjelaskan mengenai jawaban yang pertama sampai ke 6 dan upload ke YouTube dan share link kembali. Oke, saya Aling, Aling ketujuh, dan tadi hasil presentasi saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan, banyak salah-salah kata. Atas perhatiannya, terima kasih.